Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana bil imani kamilin wa abhamana syara'i'iddin wassalati wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki iman yang sempurna dan yang telah memberikan kepemahaman bagi kita tentang syariat agama. Semoga rahmat dan keselamatan tetap tercurah kepada sebaik-baik utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi-nabi terdahulu dan para keluarga serta para sahabatnya. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, kita jumpa lagi di channel Cermin Ceramah Minimalis. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema atau dengan judul Malaikat yang masuk ke kubur sebelum Munkar dan Nakir. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, bahwa sebelum malaikat Munkar dan Nakir masuk ke dalam kubur, ada seorang malaikat lain yang lebih dulu mendatangi si mayit di dalam kuburnya. Malaikat ini wajahnya bersinar terang bak matahari, yaitu namanya malaikat Rumman. Ia lalu duduk di samping si mayit seraya berkata, "Tulislah segala amal perbuatanmu, baik yang bagus maupun yang buruk." Lalu si mayit itu balik bertanya, "Di mana aku harus menulis? Mana pena dan tintanya?" Kemudian malaikat Rumman berkata, "Air liurmu adalah tintamu dan jarimu sebagai penamu." Lalu si mayit itu lagi bertanya lagi, "Di atas apa aku harus menulis? Sedang aku tidak mempunyai buku." Kemudian malaikat itu merobek kain kafannya sepotong lalu diberikan kepadanya seraya berkata, "Ini adalah bukumu dan tulislah." Kemudian mayit itu menulis semua amal kebajikan yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia. Tetapi ketika sampai pada amal kejelekannya, ia tidak jadi menulisnya karena ia merasa malu untuk menulisnya. Kemudian malaikat tadi berkata, "Wahai orang yang bersalah, mengapa kamu tidak merasa malu kepada zat yang telah menciptakan ketika kamu berbuat kejelekan sewaktu hidup di dunia, dan sekarang kamu merasa malu kepadaku?" Kemudian dengan spontan malaikat tadi mengangkat gadanya dan memukulnya kepada si mayit. Maka setelah itu si mayit berkata, "Bangunkanlah aku sehingga aku dapat menulis semua kejelekanku." Akhirnya mayit itu menulis segala amal perbuatan yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia, baik yang bagus maupun yang jelek. Setelah itu malaikat memerintahkannya agar melipat bukunya dan menstempelnya. Lalu si mayit bertanya, "Dengan apa aku harus menstempelnya? Sedangkan aku tidak mempunyai stempel." Malaikat itu berkata, "Stempellah buku catatan amal perbuatanmu itu dengan kukumu." Kemudian mayit itu menstempelnya dan selanjutnya menggantungkannya di lehernya sehingga datangnya hari kiamat, sebagaimana yang telah diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sebagai berikut, "Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka." Quran surat Al-Isra ayat 13. "Dan setelah itu masuklah malaikat Munkar dan Nakir kepadanya sebagaimana masuknya malaikat yang pertama. Dan ketika orang yang ahli maksiat itu melihat buku catatan amal di hari kiamat, maka Allah memerintahkan untuk membacanya. Lalu hamba itu membaca catatan amal perbuatannya yang baik-baik. Dan ketika telah sampai pada catatan amal keburukannya, ia menjadi terdiam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Mengapa kamu tidak mau membacanya?' Ia menjawab, 'Aku merasa malu kepadamu.' Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, 'Mengapa kamu tidak merasa malu ketika berbuat maksiat sewaktu hidup di dunia, dan baru sekarang kamu merasa malu kepadaku?' Kemudian hamba itu menyesali segala kemaksiatan yang telah diperbuatnya dengan
penyesalan yang tiada arti. Selanjutnya Allah berfirman kepada para malaikatnya, ambillah hamba ini dan belenggulah ia, kemudian campakkan ia ke dalam neraka. Demikian uraian singkat tentang adanya satu malaikat yang akan mendatangi si mayit di alam kubur, yang datang lebih dulu sebelum datangnya Munkar dan Nakir untuk memeriksa amal baik dan buruknya si mayit di dalam kubur. Hadanallah wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil Hakim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.